أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum, yang artinya wallahu alam, dan mengingini oleh segolongan daripada ahlil kitab. Ahlil kitab ini bubuhan orang Yahudi. Mengingini apa? Law yudillunakum, bahwa menyesatkan mereka itu ahli kitab, kum akan kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi kisahnya dalam ayat ini Allah Ta'ala mengisahkan ada pemimpin Yahudi yang ia itu sangat memusuhi kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan namanya Ka'ab bin Al-Ashraf dan kawan-kawannya dan konco-konconya. Ka'ab bin Ashraf itu adalah orang-orang Yahudi daripada ahli kitab yang memusuhi Nabi Muhammad dan memusuhi kaum muslimin. Mereka itu mengajak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Mu'az bin Jabal, Huzaifah bin Yaman, Ammar bin Yasir untuk memeluk agama Yahudi dan meninggalkan agama Islam. Dan itu terjadi setelah peperangan Uhud. Di peperangan Uhud itu kan kaum muslimin itu kalah lah, banyak terbunuh. Pada zahirnya kalah Bang, tapi pada hakikatnya menang. Karena orang yang beriman ini bila berperang, bila hidup menang, bila mati syahid menang juga surga. Cuman kalau di segi hitungan, tak banyak orang Islam meninggal dunia di peperangan dibandingkan orang kafir. Kalau bahasa anunya itu kan menang orang kafir, orang Islam kalah. Nah, di ketika itulah orang-orang Yahudi membujuk orang-orang Islam yang kalah di perang Uhud ini untuk memeluk agama Yahudi. Siapa? Ka'ab bin Ashraf tadi nang membujuk merayu, mengingini. Nah, wa ma yudilluna illa anfusahum, sebenarnya tidak menyesatkan mereka itu orang Yahudi ahli kitab illa anfusahum, kecuali dia menyesatkan diri mereka sendiri. Dan untungnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini orang-orang yang kuat iman, ada kau dibujuk untuk bakafir. Nah, jadi disebutkan dalam tafsir, orang-orang beriman mereka itu kadang menerima ajakan orang-orang Yahudi untuk masuk ke agama Yahudi. Jadi orang Yahudi ini, karena orang Yahudi disebutkan dalam tafsir itu, dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Dosa mengingini untuk menyesatkan orang beriman. Dan mereka itu ruginya apa? Rugi mereka itu ternyata keinginan mereka itu kada sampai. Ibaratnya tuh dua kali ruginya. Wa ma yashurun, dan walhal mereka itu tidak menyadari, tidak mengetahui sesungguhnya azab akan dilipat gandakan bagi mereka dengan sebab mereka itu hendak menyesatkan kaum muslimin.
dan mencita-cita untuk sesatnya orang Islam. Jadi kayak ini, orang kafir siapapun orang kafir, baik itu Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, Haringan, inya itu kan kita yakin mereka itu nanti di akhirat masuk neraka, namun kada beriman, namun kada Islam. Nah, jadi orang nang kafir nih ada siksaannya biarlah sakit, ada nang nyamannya pang siksaan di neraka atau sakit, ada nang lebih sakit lagi. Nang lebih sakit lagi itu ialah orang nang kafir nang hendak memurtadkan orang Islam, orang nang kafir nang memusuhi orang Islam, orang kafir yang menzalimi orang Islam. Jadi beda, ini orang kafir. Cuman orang kafir untuk dirinya aja, kada mengganggu orang Islam, kada memurtadkan orang Islam. Ini ada orang kafir, cuman inya nih gencar benar hendak memurtadkan orang Islam, hendak menyesatkan orang Islam, hendak memusuhi orang Islam. Beda siksanya di akhirat. Tas sakit gini, di akhirat gini sakit juga nggak ada nyamannya. Orang kafir kekal di neraka. Cuman kalau banyak-banyakan ini dilipat gandakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak orang Yahudi tadi sudah memusuhi orang Islam, itu hendak memurtadkan orang Islam pulang. Walaupun mereka itu kada berhasil karena sahabat Nabi ini orang-orang yang imannya kuat. Nah, kan waktu itu kan sahabat Nabi kaum muslim ibaratnya tuh kalah lah. Posisinya tuh ya di bawah lah ibaratnya kan. Ibarat kita ini dikiasakan ketika kita auzubillahi min dzalik ditimpa musibah, ditimpa bencana, maka ketika itulah para misionaris orang-orang nang agama sebelah inya gencar mengambil kesempatan datang kepada kita. Ujarnya kami akan bersedia menolong bubuhan ian. Nah, baras berapa karo hendak. Nah, minyak, nah iwak. Tapi masuk ke agama kami. Kan dan itu terjadi. Ujar nang di tsunami bahari itu banyak juga tuh kisah relawan juga nih. Cuman ada niat terselubung hendak memurtadkan di tenda-tenda pengungsian, di penyanyi haleluya tak kekanakan di bawainya modelnya tak tunggal digitan. Nah, diberinya makanan, cuman ada tuh di balik semua itu ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan, memurtadkan. Nah, kalau misalnya nauzubillahi min dzalik itu terjadi kepada kita ketika kita dapat musibah. Kalau kisah sahabat Nabi kan kalah di peperangan. Oke, kita ini kan lagi perang nih. Kalau misalnya kita dapat musibah apa-apakah misalnya nauzubillahi min dzalik lah, ketika ada orang-orang yang agama muslim membawa duit, membawa mata benda dunia, merayu kita karena kita dalam posisi yang sudah di bawah ibaratnya tuh miskin misalnya. Nah, jangan sampai kita menjual agama kita, menjual iman kita yang mahal ini demi sedikit daripada dunia. Mun samiliar seterindo sedikit aja di dunia nih. Mun kita mau menjual agama kita, mati kita masuk neraka. Mun bermurtad, auzubillah, karena iman kita ini larang. Biar aja kita nang sesakit-sakit kita, biar aja kita sabar aja kita menyandang nang musibah satu mata juga di dunia nih, asal iman kita jangan lepas, asal iman kita jangan tergadai, jangan dijual demi sekotak mie Indomie misalnya, murah benar iman kalau dihargai cuma sakarong beras. Nah, jangan sampai. Dari situ kita mengambil pelajarannya nih daripada ayat ini. Kemudian ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Ini Allah Ta'ala nih mempertanyakan bubuhan ahli kitab Yahudi nih. Wahai ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, ini ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, ini mengerti maksud apa di dalam kitab Injil tuh. Cuman
lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kalian kada percaya atau kafir dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah yang di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Kenapa dikatakan mereka itu kafir dengan ayat-ayat Allah? Karena di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, kitab mereka itu sudah jelas mengesahkan tentang sifat Nabi Muhammad, mengesahkan akan lahir di akhir zaman seorang nabi namanya Muhammad daripada bangsa Arab yang wajib diimani oleh seluruh umat di dunia ini termasuk Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka itu kada percaya. Padahal bujur dah, kada percaya. Maksudnya tuh kada mengakui, percaya aja, cuman kada mengakui karena sombong mereka. Bahkan mereka tuh ubah-ubah ayat-ayat di dalam kitab Taurat Injil itu. Mereka hapus tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, tentang kelahiran Nabi Muhammad. Mereka hapus dan mereka itu tidak sampaikan kepada umatnya. Nah, dan kadang mengesahkan juga tentang agama Islam. Dan bahkan di dalam kitab mereka itu dikisahkan juga tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang bertauhid, seorang yang beragama lurus. Dipadahkannya kalau dalam ayat sebelumnya tuh Nabi Ibrahim itu orang Yahudi aja kan. Ujar orang Nasrani, Ibrahim orang Nasrani aja. Nah, wa antum tashhadun, walhal kalian wahai orang-orang Yahudi tashhadun menyaksikan akan kebenaran Nabi Muhammad, akan kebenaran agama Islam. Jadi orang Yahudi ini sifatnya bila sesama bubuhannya aja tah, sesama bubuhannya aja tah lah, amun sesama bubuhannya juga, contoh misalnya ini kepala ahunya bukan Alkitab nih. Buahnya memendirakan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Tapi ketika berhadapan dengan orang kampung kepada jamaah khalayak ramai, mereka memadak bakulim Nabi Muhammad itu artinya kadada ibaratnya Nabi akhir zaman kayak itu. Namun sesama buahnya juga mengaku aja Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman karena jelas itu di dalam kitab mereka. Tapi bila di padang khalayak ramai kada diakuinya Nabi Muhammad, kada dikisahkannya kisah Nabi Muhammad. Karena mereka itu takutan kalau Nabi Muhammad nih ibaratnya mengambil pamor mereka. Padahal kada. Seandainya mereka itu beriman dengan Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad kepada bubuhan kelompok mereka beriman, mereka tambah mulia di sisi Allah. Karena kayak ini, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani di zaman bahari itu, mereka itu dapat ini dari jamaahnya, bahkan sampai ini ya. Ujar menurut kisah itu bubuhan pendeta-pendeta tuh dapat ini dari jamaatnya. Jamaat tuh bayar. Mun kita kan berbayaran nih. Siapa hendak ingin mengaji silahkan aja hadir. Karena kita dididik untuk menyampaikan agama nih ikhlas, kada mengharapkan pahala, kada mengharapkan pujian. Kalau mereka itu kalau menurut Dr. Yahya Waluni yang semalam tuh Sidin pernah ceramah di sini, Sidin mantan pendeta itu, Sidin tuh bayarnya dolar. Dolar bayarnya bukan rupiah lagi. Bahkan dari jamaat itu ada bayar berapa sekian. Jamaat itu ya jamaah di gereja bayar. Kesan pastor atau pendetanya mulai zaman dulu. Nah, jadi mereka itu takutan kalau mereka itu mengesahkan tentang Nabi Muhammad nih kepada kelompok mereka, akhirnya ini dalam sangkaan pendeta-pendetanya nih. Kayak namun mereka itu umat ini beriman dengan Nabi Muhammad jar habis pamor kami hilang. Muhammad aja yang di mulia-muliakan habis sambuhan jamaat kita kada lagi simpati orang kita, habis kada lagi bayar orang kita duit, habis kita kada beri lagi. Nah, dunia pikirannya buat mereka itu takutan kehilangan gaji, kehilangan dunia.
sehingga berani menutupi kebenaran. Nah kita jangan kayak itu. Iya di kampung ini jamaahnya di Bungulinya ada juga, bahkan kayak ini ada menutup kemungkinan misalnya tuan-tuan guru daripada kalangan orang Islam, para ulama dibawakan orang duit semiliar anu jan betakon riba itu adalah nang hukumnya nang kada haram makruh ka haram mangjar mau kisah tegas cakanya pian ada dalil nang memakruhkan ulun ni beri pian semiliar pian dulu jar mencari akan dalilnya jar itulah kayak masuk ke kamar padahal kan buka kitab pada berarti lemah imannya tuh ke dunia tak bisa hukum berubah tak padahal sepakat daurah ulama bahwa riba itu haram pas keluar kamar ya di Jepang dalilnya ya nang memakruhkan aja ya nah bisa juga orang Islam nih daripada ulama orang Islam yang lemah iman kawa dibeli hukum dengan duit ya akhirnya kita nang haram jadi makruh kan ada menutup kemungkinan banyak itu yang kayak di pemerintahan di pejabat korupsi seharusnya diberhenti lagi udah tahu hukumannya para pejabat-pejabat yang koruptor dia koruptor itu diberhenti orang guru katanya kalau apakan lagi nang dikorupsinya nih miliaran, triliunan itu kalau dalam hukum Islam potong tangan dong. Kan pencuri bila sampai ada batasnya tuh berapa rial gitu nah di Arab tuh dipotong tangan apalagi sampai miliaran dong. Itu bang kalau hukum di Indonesia ini kadang-kadang tompol ke atas tajam ke bawah artinya bila pejabat-pejabat besar pengusaha besar berduit bila melanggar hukum ya paling ditindak berapa tahun 1-2 tahun aja tapi kalau orang-orang kampung saya mencontoh ayam babak belur ripuh sampai mati dipukuli orang nah padahal para koruptor itu kan lebih lagi kalau di Cina itu kan para koruptor itu yang tembak mati di sini kan ada dendang maninya kenapa bubuhan DPR protes jangan ada korupsi bila market misalnya mau usulkan bila korupsi hukum mati bubuhan DPR pasti ada protesnya kenapa ini jangan ada korupsi apanya pulang leh iya kan bubuhan kawanannya juga nama ponis tuh kawanannya juga sama jual misalnya lah kayak Paman Adol misalnya nyata dah Paman Adol ini dihukum mati waktu itu juga ini beban orang yang biasa pangkat bang asalnya hukum mati lah soalnya soal hidup iya dan kita kada tahu juga penjaranya bisa juga ada TV ada kulkas ada tahu kita kada melihat bininya boleh hilang iya kayak topang hukum di Indonesia ini lemah sudah. Kalau hukum di suatu negara lemah, itu nanti tindakan-tindakan anarkis akan terjadi. Iya nang para masyarakat ini merasa kada adil lalu inya nang demo, buat kerusakan itu akibat hukum kada ditegakkan. Kayak itu. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم